Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran dasar listrik elektronika. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mata pelajaran PDE, pekerjaan dasar elektromekanik. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Apa itu yang dimaksud dengan dasar listrik dan elektronika, kemudian apa-apa aja yang dibahas di sini nanti akan kita jelaskan. Dari background mungkin bisa kalian lihat dari yang ditampilkan di laptop. Ini merupakan ciri khas kita di jurusan listrik. Ada lampu listriknya, kemudian ini gambar yang di sebelah kiri ini bisa kamu perhatikan. Mungkin beberapa sudah mengenali gambar ini, beberapa belum, dan mungkin masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan gambar ini. Ini adalah gambar PCB atau komponen-komponen yang terdapat dalam suatu alat elektronik. Nah, ini bentuknya ini. Ini juga sama. Ini adalah komponen-komponen yang jika dipisahkan satu persatu, apa aja komponen-komponen elektronik, misalkan ada pada TV atau ada pada lampu jari itu, kalau kita buka nanti isinya begini. Ada komponen-komponen elektronika atau komponen-komponen elektronik. Atau mungkin di HP, kalau kita buka HP maka gambaran di dalamnya mungkin seperti ini. Nah, di mata pelajaran ini kita akan membahas nanti tentang resistor, tentang IC atau chip, kemudian ada namanya kapasitor. Itulah yang dibahas di mata pelajaran DLE ini. Makanya kita tampilkan gambar-gambar yang kaitannya nanti akan kita pelajari di mata pelajaran ini. Oke. Yang pertama, tetap saya akan menyampaikan kamu harus tetap jaga protokoler kesehatan. Karena kita dalam kondisi pandemi, kita harus terbiasa dengan yang namanya masker, harus terbiasa dengan yang namanya hand sanitizer, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi itu sudah harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kemudian himbauan saya lagi, tetap bijaksana, selalu bijaksana dalam menggunakan handphone. Kalau memang handphone digunakan untuk kebutuhan belajar, ya gunakanlah untuk kebutuhan belajar. Jangan gunakan untuk bermain game yang akan membuatmu bazir pemakaian handphone. Oke, ini profil saya. Balik lagi saya sampaikan karena kalian ini kelas 10 belum berjumpa dengan saya secara langsung, tapi kita hanya virtual. Jadi supaya lebih ingat, maka kita sering-sering ulang. Nama saya Michael Yeriko, SPDGR. Panggilannya Pak Yeriko. Saya S1-nya di Universitas Negeri Padang, kemudian menambah pendidikan profesi guru di Universitas Surabaya. Saya lahir di Kambang, pesisir selatan Sumatera Barat, 5 Juli 1990. Saya di sini guru mata pelajaran otomasi industri dan ketua jurusan di jurusan teknik otomasi industri. Oke. Yang kita bahas pada mata pelajaran DLE ini yang pertama adalah konsep listrik dan elektronika atau makna listrik dan elektronika atau penjelasan pengertian dari listrik dan elektronika, itu yang dibahas. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Tadi saya sudah lihatkan ada kapasitor, resistor, kemudian ada IC atau chip. Nah, itu nanti di tahap kedua yang akan kita bahas tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Kemudian ada namanya elemen pasif pada rangkaian listrik arus searah. Jadi apa yang dimaksud dengan elemen pasif itu yang dibahas nantinya. Kemudian teorema rangkaian listrik arus searah, ini kaitannya dengan rangkaian listrik. Mungkin di SMP di belajar fisika kalian udah paham dengan rangkaian seri, ada namanya rangkaian paralel, kemudian ada namanya rangkaian seri paralel. Ini juga nanti akan kita temui dan akan kita dalami lagi di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Kemudian kalau tadi ini rangkaian aktif, sekarang adalah sifat daripada tadi rangkaian pasif, sekarang adalah sifat dari elemen aktif. Apa perbedaan antara kedua ini nanti akan kita temui di mata pelajaran ini. Kemudian ada namanya daya dan energi listrik. Nah, apa yang maksud dengan daya, apa yang maksud dengan energi, kemudian apa kaitannya dalam kehidupan sehari-hari nanti akan kita bahas.
Secara sederhananya, daya itu mungkin bisa kamu temui di listrik di rumahmu. Ada yang nyatakan daya listrik di rumahmu berapa, misalkan 1300 atau 2200 atau 900. Nah, kan ada di rumah. Itu implementasinya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau energi listrik itu adalah KWH atau berapa yang kamu bayar untuk mendapatkan listrik. Energi yang dibayar itu, energi yang terpakai itu, itulah yang kamu bayar di pemakaian listrik di rumahmu masing-masing. Oke, itu sekilas. Itu urutan mata pelajaran yang kita pelajari pada satu semester ini. Kemudian kita coba kupas sedikit satu persatu. Yang pertama adalah konsep listrik dan elektronika. Tentu awalnya kita bingung, itu wajar, dan karena kita belum pelajari. Dari kebingungan inilah dasarnya kita akan mempelajari ini. Yang listrik itu apa? Pengertian listrik itu apa? Kemarin saya sudah kasihkan video bagaimana proses penyaluran listrik mulai dari pembangkit sampai ke rumah kita, ke rumah masing-masing. Jadi dari mana asal-usul listrik itu udah dipahami di video kemarin. Kalau masih belum paham, ada pertanyaan bisa dihubungi saya, bisa di grup atau di Google Classroom. Kemudian setelah belajar dari konsep listrik elektronika, dasar listrik dan elektronika ini, kita pelajari listrik itu apa, kemudian pengertian elektronika itu apa, kemudian ada lagi namanya listrik arus searah, ada namanya lagi listrik arus bolak-balik. Nah, ini yang kita pelajari di semester ini. Jadi secara ringkas, secara sederhana, listrik itu penjelasannya seperti ini. Listrik dapat diketahui hanya melalui dampak atau efek yang timbul oleh muatan listrik, arus listrik, medan listrik, dan magnet listrik. Sederhananya, listrik itu adalah aliran elektron. Kenapa ada muncul listrik? Karena adanya aliran elektron. Jadi memang kamu harus konsep dasar pondasi fisikanya harus mantap. Ada namanya atom, ada namanya elektron, ada namanya proton. Nah, dari aliran muatan inilah makanya ada yang namanya listrik. Jadi listrik itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai aliran elektron. Kemudian elektronika itu apa? Elektronika itu adalah bagian dari listrik yang arusnya lemah. Jadi listrik ini nanti ada pembagiannya, arusnya arus tinggi, high voltage, kemudian ada namanya arus lemah. Penggunaan handphone ini apa masuk kategori listrik apa elektronika? Handphone masuk ke dalam kategori elektronika. Kemudian ada lagi televisi misalkan, ada lagi speaker, ada lagi remote misalkan, remote televisi. Nah, itu masuk ke dalam kategori arus lemah. Oke, ini masuk dalam kelompok elektronika nanti. Kemudian tadi kita bahas tentang ada arus searah, arus bolak-balik. Nah, ini kaitannya dengan sumbernya. Kalau arus searah itu ciri-cirinya dia ada plus, ada minus. Kemudian ada kutub plus, ada kutub minus begitu. Kemudian penghasil listrik arus searah atau sumber daripada listrik arus searah itu salah satunya adalah baterai. Ini baterai. Kemudian ini solar cell. Ini ada juga yang bilang baterai, ada juga yang bilang aki atau akumulator. Nah, ini adalah penghasil listrik arus searah atau sumber listrik arus searah. Bagaimana dengan arus bolak-balik? Nah, ini dia. Penghasil listrik arus bolak-balik itu salah satunya adalah listrik PLN ini. Listrik yang dihasilkan oleh PLN itu adalah listrik arus bolak-balik. Kemudian yang dihasilkan oleh genset atau generator set juga arus bolak-balik. Kemudian yang dihasilkan oleh kincir air begini, ini disebut dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang digerakkan oleh air, cuman skalanya kecil. Nah, ini juga listriknya harus bolak-balik. Jadi kalau kita mendapatkan listrik dari komponen-komponen berikut yang ada di sini, berarti listriknya adalah listrik bolak-balik. Kalau kita mendapatkan listrik dari yang tadi, berarti ini adalah arus listriknya arus searah. Kan bisa kita mendapatkan lampu dari sini, misalkan senter. Nah, kita mendapatkan cahaya dari sini. Kemudian apa lagi?
bermacam-macam yang bisa kita hasilkan dari sini. Nah, ini disebut dengan arus searah, ini disebut dengan arus bolak-balik. Oke. Kemudian nantinya kita juga akan bahas tentang bahan komponen listrik dan elektronika. Bahan komponen itu ada yang disebut dengan konduktor. Konduktor itu adalah penghantar. Ada yang disebut dengan isolator, ada yang disebut dengan semikonduktor. Apa perbedaan masing-masing? Itu nanti akan kita bahas. Konduktor ini kabel, bermacam-macam penghantar, bisa kabel, bisa kawat. Isolator ini adalah bahan bukan penghantar. Ini kamu perhatikan jaringan listrik ini kan tidak ada penghantar, tidak ada isolasinya ini. Coba bayangkan kalau tidak ada isolatornya. Ini kan isolatornya. Jadi kalau ini listrik mengalir di sini, kalau tidak ada isolator, kalau ini bahannya bukan isolator, tentu listrik ini bisa mengalir ke tanah. Kita pun bisa kesetrum gitu. Dan jaringan ini bisa terjadi gangguan. Nah, makanya ada isolator. Ada bahan yang mengisolasi, ada bahan yang menghalangi supaya listrik yang mengalir di kawat ini tidak mengalir ke tiangnya. Itulah bahannya isolator. Kemudian ini bahannya semikonduktor. Bahan semikonduktor ini maksudnya dia pada satu ketika dia bisa menghantarkan listrik, pada satu ketika dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi dia bisa dua keadaan begitu. Oke. Kemudian nanti kita pelajari elemen aktif, elemen pasif, apa itu? Akan kita dalami di mata pelajaran ini. Kemudian ini juga teorema rangkaian listrik arus searah. Ada namanya rangkaian seri, ini namanya rangkaian seri, ada namanya rangkaian paralel. Ini komponennya di resistor, kalau ini di lampu, lampunya diserikan, ini lampunya di paralel. Atau dalam kondisi sumbernya, baterainya, ada baterainya yang diserikan, ada baterainya yang di paralel. Kemudian juga kita akan pelajari nanti hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ini saya rasa sudah terbiasa di fisika SMP. Kemudian elemen aktif. Apa itu elemen aktif? Nanti lebih dalamnya kita pelajari. Kemudian ini tadi saya bilang daya dan energi listrik kaitannya nanti secara aplikasinya nanti ya daya listrik di rumahmu. Ini kan beda-beda nanti daya listrik di rumah. Ada yang daya listriknya 900 watt, ada yang daya listrik di rumahnya 1200, ada yang listrik di rumahnya 2200. Jadi kaitannya di sini nanti. Implementasinya untuk apa kita mempelajari ini supaya kita bisa memahami ini. Kemudian ada yang namanya energi listrik kaitannya dengan ini pembayaran ini. Untuk pembayaran 20.000 itu misalkan berapa energi yang kita dapatkan dari si penjual listriknya. Untuk listrik yang 100.000 misalkan berapa energi yang kita dapatkan. Nah, nanti juga ada rumus-rumusnya. Oke, saya rasa itu untuk materi kita pagi ini. Ini sebagai feedback, tandanya kita belajar tentu harus ada buktinya. Feedbacknya atau tugasnya, yang pertama kamu buat target atau sasaran yang ingin kamu capai dengan mempelajari materi ini. Jadi kamu belajar materi dasar elektronik, listrik dan elektronika, yang ingin kamu ketahui apa, yang ingin kamu capai apa. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kedua, kamu cari penjelasan atau makna dari muatan listrik, elektron, proton, arus listrik, potensial listrik, tegangan listrik, dan tekanan listrik itu maksudnya apa. Karena ini untuk bekal nanti kita mempelajari di episode berikutnya. Kemudian yang ketiga, foto aktivitas Anda pada saat mata pelajaran ini. Jadi saat kamu belajar ini, saat mempelajari materi ini difoto. Kemudian situasi fotonya harus mencerminkan situasi belajar yang kondusif. Kamu dalam kondisi serius, berpakaian rapi. Kalau memungkinkan pakai pakaian sekolah. Dan perilaku penampilannya juga sopan. Nah, jadi jangan nanti sambil dipoto, fotonya sambil belajar angkat kaki kan gitu. Atau rambutnya panjang atau pakai kukunya dicat. Nah, itu tidak boleh. Jadi fotonya dalam kondisi rapi, dalam kondisi seorang siswa yang sedang belajar. Kemudian tugas ini dibuat di buku catatan DLE, kemudian catatan tersebut dipoto dikirim ke Google Classroom beserta dengan foto yang tadi, foto yang saya minta di nomor 3 ini. Kemudian tugas itu dikumpul paling lambat jam 9 malam setiap hari tugas diberikan. Jadi kalau diberikan hari ini, berarti harus dikumpul jam 9 malam batasnya. Paling lama, paling cepat ya bisa kamu kerjakan sesegera mungkin. Saya rasa itu aja untuk materi DLE di awal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.